Usai habisi nyawa sopir taksi online, oknum anggota Densus 88 ini malah ngaku jadi korban agar dapat belas kasihan. Peristiwa bermula saat oknum Densus 88 anti teror Polri, Bribda Haris Sitanggang, nekat menghabisi nyawa seorang sopir taksi online di Depok bernama Sony Rizal Tahito. Aksi tersebut dilakukan karena Haris Sitanggang selaku tersangka ingin mencuri mobil milik sopir taksi karena merasa bingung mencari uang sebesar 90 juta. Uang itu rencananya hendak digunakan Haris untuk menggantikan uang kakaknya yang sebelumnya dijanjikan dia untuk membeli mobil. Singkat cerita, uang tersebut habis dipakainya untuk berjudi. Hal ini pun terungkap saat penyidik Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan pada Kamis tanggal 16 Februari 2023. Pembunuhan ini terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 1, Cimanggis, Depok pada 23 Januari 2023. Haris membuat Sony tewas terkapar di samping mobil Avanza merah di Jalan Nusantara sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia Barat usai ditusuk secara sadis. Dalam rekonstruksi terungkap bahwa Haris awalnya mencari sopir taksi online secara acak untuk menjalankan niatnya. Setelah bertemu korban yang bernama Sony di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, ia berdalih untuk diantarkan ke kawasan perumahan Bukit Cengkeh, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Namun setelah sampai di kawasan perumahan Bukit Cengkeh, Haris justru meminta untuk diantar ke gerai ATM karena ia mengaku tidak memiliki uang sama sekali. Tetapi setelah kembali ke mobil, Haris yang duduk di kursi belakang sopir masih mengaku tidak memiliki uang sepeser pun. Hal ini pun sontak membuat korban menjadi bingung hingga membalikkan badannya ke kursi belakang. Saat inilah korban kemudian ditodong oleh Haris dengan sebuah pisau. Haris pun mengatakan bahwa saya adalah anggota. Kala itu korban sempat menahan tangan Haris karena bingung dengan perlakuan pelanggannya itu. Namun oknum Densus 88 ini malah menusukkan pisau kepada korban. Sambil menahan kesakitan, korban ini membunyikan klakson berkali-kali dari dalam mobil usai ditusuk oleh tersangka. Hal ini pun membuat tersangka panik dan akhirnya lari keluar mobil. Dalam rekonstruksi diungkapkan bahwa tersangka sempat mampir ke masjid di sekitar lokasi untuk membersihkan cipratan darah yang ada pada wajahnya dan juga pakaiannya. Tidak cuma itu, setelah merasa aman dia juga mendatangi salah satu warung dan mengaku kepada pemiliknya bahwa dia merupakan korban perampokan. Karena pengakuannya ini pemilik warung pun sempat merasa iba dan memberikan kaos serta uang sebesar 20.000. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.